Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dibuka kameranya. Dibuka kamera semuanya. Siapkan alat tulisnya. Yang lain yang belum masuk dikabari segera. Biar apa? Ini baru 20 orang yang masuk, yang bergabung. Oke, Fando, sudah berapa pertemuan kita sekarang, Fando? Yang sudah direkap. Halo, bisa dengar suara saya ya? Iya Pak, maaf Pak. Nah, coba cek Fando. Yang lain kameranya kok nggak ada yang aktif. Lagi entar Pak. Diaktifkan. Biar saya enggak seperti ngomong sendiri. Ada berapa? Ini kan materi kita ada sampai sekarang sholat kemarin tentang iman ya, tentang adat. Saya lihat di YouTube itu hanya 4 orang atau 7 orang yang lihat materi, selebihnya nggak tahu, nggak lihat kayaknya. Materi yang saya share kemarin itu hanya 2 kelas loh, ada kelas C dan kelas D. Itu jumlahnya lebih kurang 50 orang. Yang lihat 7 orang. Gimana Bando? Bahwa kita baru pertemuan ke-8 Pak. Kemarin kan Bapak enggak masuk kemarin Pak. Yang Bapak liburan itu Pak. Ya 2 kali itu kan, enggak masuk kan. Iya. Kemudian kemarin setelah itu kita ada masuk sekali enggak ada? Enggak ada. Enggak ada ya. Terakhir yang cuma kelompok itulah Pak. Kelompok ini itu, kan ya. Kemudian materi kemarin saya share tentang bimbingan konseling dengan pendekatan tauhid, pendekatan iman itu masuk 1. Itu tapi kok nggak ada yang lihat kalian, cuman berapa orang tuh yang lihat materinya. Coba siapa yang simak kemarin materi itu? Yang saya share di grup. Dari 2 kelas, kan untuk 2 kelas materinya itu kan, karena mata kuliahnya sama.
Yang kelas Rangga juga sudah sampai itu materinya. Itu cuman 7 orang kalau saya tidak salah yang lihat materinya. Selebihnya enggak. Nanti disimak ya. Coba siapa yang lihat dari kelas ini? Yang simak materinya. Ada dari kelas ini? Enggak ada. Kecek kalau dengan Pandu, Pak. Nah, ini kemarin saya kirimkan baik Pak. Oh, jawabannya baik ya. Pak, mohon maaf Pak, benar tengok yang konsep an-naf tuh Pak, gitu tengok. Yang di atasnya tak tengok Pak. Nah, yang kita tentang apa kemarin pendekatan itu. Yang materi kita kan sebetulnya kan itu di an-nafs itu cuma tambahan saja kan. Nafs dan psikoterapi itu tambahan saja. Ya. Nanti disimak yang lain. Karena penting kalian kan konselor Islam nih. Itu penting itu fondasi kita untuk melakukan konseling itu. Kalau kalian betul-betul mau jadi konselor Islam ya, yang Islam ya, Islami. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Tentang sholat sekarang ya. Jadi pendekatan kedua, pendekatan sholat. Materinya ada di sini di buku sini. Buku psikologi ibadah ya. Ini buku ini saya tulis 2019 ini. Ya, kemudian sudah diterbitkan. Nah, semua materi yang akan saya sampaikan itu ada di sini semua. Mulai dari pendekatan tauhid sampai nanti di sini sampai haji bahkan. Ya, jadi rukun Islam, rukun iman semua dibahas. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan semua ya, semoga kalian sehat semua, sehat selalu, dijaga oleh Allah, keluarganya juga, ya semualah sehat. Ini pertemuan ke-8, berarti PR kita masih banyak tuh. Karena ujian kalau saya tidak salah awal Juli ya, tanggal 4 Juli kemarin ya, yang saya share itu infonya dari fakultas. Jadi kita harus mempercepat materinya. Baik, kemarin tentang syahadat sudah saya sampaikan. Nanti kita akan flashback ya, karena syahadat itu kunci ya, pendekatan tauhid iman itu kunci, jadi semuanya berkaitan nanti dengan syahadat, dengan tauhid. Jadi kalau kita mau melakukan proses konseling, bimbingan dan konseling Islam untuk siapapun itu, untuk manula kah, untuk dewasa kah, untuk anak-anak kah, yang tidak bisa itu untuk orang mati ya, itu semua pakai pendekatan tauhid itu. Karena kawan-kawan pada prinsipnya dalam psikologi Islam, penyakit yang paling besar itu adalah syirik. Dan sumbernya yang paling utama itu juga syirik, penyakit. Apapun jenis penyakitnya. Bahkan bukan hanya penyakit jiwa, penyakit fisik pun. Itu juga disebabkan oleh persoalan tauhid itu. Ya, fisik kita sakit, ya, itu bisa disebabkan oleh persoalan tauhid. Apalagi jiwa, ya, mentalitas kita. Jadi semua persoalan kita itu sebetulnya dia akan menjadi masalah, dia akan menjadi besar, akan menjadi stresor ya. Stresor tahu ya? Stresor itu sumber-sumber stres ya, yang menyebabkan kita nanti menjadi stres atau sampai tingkat depresi, sampai gila, schizofrenia. Itu semua persoalannya berakar pada tauhid. Ya, kalau dulu mungkin di perkuliahan yang lain pernah saya sampaikan, kalau orang barat ya, dalam perspektif barat, yang menyebabkan masalah itu bukan persoalan tauhidnya. Psikoanalisis misalnya, aliran tertua dalam psikologi. Menurutnya penyebab masalah itu apa? Siapa yang tahu? Apa yang menyebabkan orang bermasalah jiwanya, mentalnya? Menurut psikoanalisis. Menurut Freud. Coba kita eksplorasi pengetahuan Anda. Anda kan seorang konselor, harus paham itu. Ya, apa? Coba.
Ada yang tahu? Menurut Freud, ya, atau Ada yang tahu? Freud. psikoanalisis, penyebab orang sakit jiwa itu apa? Penyebab orang jiwa itu apa? Ada yang ingat? Ada yang Atau pernah mendengar? Pernah nggak dikasih Atau mata kuliah tentang pernah nggak? psikoanalisis? Pernah ya? Dapat mata kuliah psikologi umum dapat, atau psikologi sosial, atau psikologi kepribadian dapat kan? Dapat, Pak. Dulu psikologi dapat, Pak. Nah, psikologi kepribadian dengan siapa dulu? Bukan dengan saya kan? Bukan. Oh, bukan. Kepribadian Bukan, Pak, sama Ibu Fitriana. Bu Fitriana, dosen Al-Kifayah juga tuh kan. Apa kata buat Fitriana penyebab orang sakit jiwa? Kan ada berapa aliran psikologi. Ada psikoanalisis, ada behavioristik, ada humanis, ada transpersonal, ya, ada kognitif. Kalau mau kita perkaya lagi, yang terakhir itu ada spiritual. Ya, spiritual tuh sudah masuk tuh perspektif psikologi timur tuh, orang-orang Jepang, psikologi timur ya, Hindu Buddha itu dia, tapi bukan Islam ya. Spiritualnya masuk itu bukan Islam. Transpersonal itu sebetulnya ya sudah mulai di situ nampak aura spiritualitasnya, tapi belum ya transpersonal. Apa itu masing-masing perspektif itu kan punya pandangan penyebab sakit jiwa itu apa, kemudian dia carikan terapinya, solusinya. Jadi masing-masing aliran itu punya punya terapi untuk masalah kejiwaan kita. Nah, Islam nanti akan menyimpulkan semua itu, akan memfilter mana yang sesuai dengan mana yang tidak. Gitu ya. Apa? Siapa yang ingat? Ini paling dasar loh dalam pengetahuan konselor loh. Masa kalian tak ingat? Nih bermasalah nih apanya nih konsep psikologi. Ini pengetahuan paling dasar loh ini. Kami di psikologi juga gitu tuh, paling dasar. Ini paling pokoknya psikologi, konseling ya itu enggak jauh-jauh beda tuh. Cuman psikologi kan dia lebih umum sifatnya. Kalau konseling kan dia fokus ke bagian konselingnya, konselor ya. Psikologi kan semuanya. Apa coba? Lupa. Atau Super ego, Pak. Hah? Mana nih? ID, ego, dan super ego. Nah, itu dinamika kepribadiannya tuh. Id, ego, super ego itu dinamika kepribadian. Id itu berada pada ketidaksadaran levelnya, ya. Semua yang tidak kita sadari itu ada nama ranah id, dan ego itu yang berada di antara sadar dan tak sadar. Jadi dia ambang kesadaran dia. Dia kadang di kesadaran, kadang tidak sadar, itu ego. Ego itu mirip dengan nafsu lawamah. Ya, kalau dikomparasikan oleh ahli psikologi Islam gitu ya dengan teorinya Freud, nafsu amarah itu mirip dengan id tadi. Dia penuh dengan keinginan-keinginan, ya syahwat, nafsu, libido, itu semua. Ingin makan, ingin hubungan seksual, ingin ini, ingin itu semua kan sebetulnya tidak disadari awalnya. Dia menjadi disadari ketika muncul di permukaan, baru disadari. Disitulah ego menengahi nanti. Misalnya kalian pengen makan, lihat rumah makan, kan nggak bisa langsung datang ke rumah makan ambil makannya terus pulang, kan nggak bisa, harus bayar kan. Nah bayar, nah, itu norma sosial ya, norma seperti itu namanya super ego. Jadi super ego itu isinya semua yang berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan norma ya, norma agama, norma sosial, norma semuanya lah. Nah, yang nanti menghalangi keinginan id pengennya kepuasan, pokoknya dipuasi aja, karena prinsip dari id itu adalah pleasure principle. Jadi prinsip pemuasan. Jadi semua harus dipuaskan. Itu id namanya. Karena dorongan id itu menurut Freud itu berasal dari sumber insting ya. Insting itu insting seksual. Jadi semua pengen dipuaskan. Kalau dalam hierarki kebutuhan Maslow, id itu levelnya adalah pada need, kebutuhan biologis ya. Makan, minum, seksual itu kan kebutuhan biologis. Levelnya di situ. Nah, itu dinamika kepribadiannya itu. Cuman penyebab orang sakit menurut Freud itu apa? Ya. Ayo. Ini kalian besok ujian kompre, ada ujian kompre di BK ya? Ada ya? Ada, Pak. Kompre enggak tahu, ditanya atau enggak besok. Kalau ditanya itu bingung apalah ya, haho lah ya. Ya. Jadi gini, saya jelaskan aja lah. Ini waktu kita singkat kan.
Jadi penyebab orang sakit jiwa menurut Freud, menurut psikoanalisis, ini aliran tertua dalam psikologi loh. Grandfather-nya ya, simbahnya dari psikologi itu ya Freud ini, psikoanalisis ini. Orang sakit jiwa menurut aliran ini adalah karena faktor-faktor dorongan-dorongan yang berasal dari ketidaksadaran tadi. Jadi banyaknya pengalaman-pengalaman yang tidak disadari, ya, sehingga pengalaman-pengalaman tadi menjadi seperti gunung es itu, fenomena gunung es. Jadi yang disadari itu cuma sedikit, sementara gunung es itu kan besar di bawah kan, bukan besar di atas kan. Jadi di bawah tuh ya yang tidak sadar tuh banyak, ya. Jadi itu menjadi sumber stresor ya, tekanan-tekanan yang terus ingin keluar, dia mendesak keluar, tapi di luar tidak mampu untuk mengatasinya. Egonya tidak mampu mengatasi, akhirnya ego bermasalah. Nah, ego itu nanti yang memutuskan, dia eksekutif agent dia. Jadi agen eksekutif dari diri kita menurut Freud itu adalah ego. Yang memutuskan kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan itu ego. Makanya ketika ego bermasalah, orang itu akan sakit jiwanya. Ya, kalau ego terlalu memenuhi kebutuhan id, maka yang akan dia lakukan adalah semua yang jelek-jelek, yang buruk-buruk sesuai dengan dorongan insting seksual tadi. Ya, malinglah dia, mencurilah dia, berzinalah dia, memabukanlah dia. Itu penyebabnya itu. Karena dia mengikuti dorongan id. Ya, kalau dalam Islam bahasanya hawa nafsunya lah. Ya. Nah, kemudian kalau dia mengikuti super ego, maka yang terjadi adalah kecemasan-kecemasan. Nah, kan seperti si malakama itu. Jadi super ego itu menghalangi. Nggak boleh makan. Kalau makan gini harus gini ya. Pokoknya super ego tuh nggak memberi solusi dia hanya membatasi. Nggak boleh gini, nggak boleh itu, nggak boleh kan. Normanya begini, normanya begitu. Nah, sehingga yang jadi korban adalah ego kita. Ya, ego kita jadi korban. Nah, maka ego itu kadang dia berada di ketidaksadaran, kadang sadar, tidak sadar, kadang sadar gitu ya. Jadi dia sering galau, bingung gitu ya. Nah, jadi orang yang egonya tidak kuat ya, tidak bijak egonya, maka dia akan bermasalah. Makanya ego itu harusnya dia bekerja bagaimana memfasilitasi kebutuhan id dengan norma-norma yang ada pada super ego. Id pengen makan, super ego memberikan norma, kalau mau makan bayar. Maka ego harus mencari solusi, berarti dia harus cari duit, harus bekerja gitu ya. Nggak boleh maling ya. Nah, di situ jadi harus difasilitasi. Ya, kalau cenderung kepada salah satu, maka ini akan menimbulkan kecemasan, menimbulkan stresor. Nah, itu dia. Saya contohkan, simple saja saya contohkan. Ada yang pernah patah hati. Ini kita mau buktikan teori Freud ya. Ya. Kadangkala teori Freud itu betul, ya. Tapi tidak semuanya ya, itu gunanya psikologi Islam. Dia filter. Ada yang pernah patah hati? Coba jujur. Saya ingin Pando ya. Ya. Coba lihat fenomena patah hati. Id-nya bilang apa? Dia cantik, dia menarik. Ya, saya tertarik. Saya pengen dia jadi sohib saya gitu ya. Jadi pacar saya misalnya kan. Tapi super ego bilang enggak boleh, agama melarang. Enggak boleh berdua-duaan. Terus terusnya itu normal. Akhirnya kalau enggak bisa memfasilitasi itu, akhirnya apa? Galau kan? Enggak. Galau, kadang pulang ke rumah numbuk-numbuk dinding kan. Ada kawan saya dulu gitu. Dia tahu numbuk-numbuk ini nyudin dinding. Ada kawan saya dulu, dia anak pondok ya, keluar dari pondok ngajar, saya ajak, yuk ngajar di sekolah saya, ngajar kan. Kemudian ada satu guru masih gadis juga. Nah, dia kepincut gitu ya, naksir sama guru itu. Terus ditemui langsung orang tuanya, bagak dia. Jadi dia nggak bilang sama ceweknya, cari rumahnya, ngomong sama bapaknya kan. Nah, kebetulan ada anaknya itu. Nah, ternyata dia sudah bertunangan. Nah, orang kalau udah bertunangan nggak boleh dilamar lagi kan? Melamar di atas lamaran orang lain itu haram. Ingat Pando ya, jangan pernah melamar di atas lamaran laki-laki lain. Nah, ya jangan mengganggu. Kita nggak boleh, sama kayak orang jual beli, kita nggak boleh menawar apa yang sudah ditawar orang lain. Misalnya Derry melamar adek, dek nikah yuk, ayo kan. Ah, kapan nikahnya? Sebulan lagi. Menjelang sebulan itu, kan udah tunangan tuh kan, Pando datang, dek nikah yuk, nggak boleh Pando, itu haramnya, nggak boleh dalam Islam, tak boleh. Jangan kamu meminang di atas pinangan saudaramu.
Ya, jangan kamu menawar di atas tawaran saudara, tidak boleh ya. Nah, tapi kalau udah jelas dari nggak jadi tuh dek, aku maunya sama Zahro aja gitu ya. Baru Pando masuk gitu ya. Ini contoh ya. Gitu. Itu kan norma semua. Jadi kalau nggak pandai memfasilitasi itu, patah hati, pulang itu ya kamar itu hancur gitu ya. Kawan saya itu tinju-tinju nih, besok pagi saya, tanganmu kenapa kok menjol-menjol gitu ya. Jadi tangannya itu luka-luka. Patah hati saya katanya. Saya temui bapaknya kemarin, saya ditolak langsung katanya. Iya nggak cari informasi dulu gitu kan. Dia bagak-bagak aja gitu. Dan tidak siap ketika ditolak. Nah, jadi laki-laki kalau melamar itu siap juga ditolak ya. Jangan harapannya terima terus. Itu kan harapan baiknya. Anda harus siap dengan kemungkinan terburuk ya. Nah, ditolak itu biasa. Kan kata orang kita itu kan kumbang ndak seekor, bunga nggak setangkai. Jadi banyak itu loh. Tolak satu cari yang lain. Ya, cantik dia Pak. Yang lebih cantik ada. Yakinlah kalian. Sebelum nikah tuh yang paling cantik itu ya yang kalian taksir. Tapi kalau udah nikah besok semua cantik itu jadi ya. Yakinlah tuh. Ya, ini pengalaman orang yang sudah menikah. Ya. Jadi setan tuh pandai. Setan tuh pandai. Kalau ego kita nggak pandai di situ memainkan perannya sebagai eksekutif agent, ya, maka kita akan cemas, akan bermasalah jiwa kita. Orang yang sudah menikah misalnya, kenapa dia bisa berzina? Kenapa dia bisa selingkuh? Karena egonya bermasalah. Karena dorongan dari it tadi apa? Semuanya cantik, bahkan lebih cantik dari istrinya malah, ya kan? Semuanya bahkan lebih baik daripada istrinya. Begitu. Setan tuh luar biasa menggoda manusia. Itu kan dorongan-dorongan alam ketidaksadaran kita. Nah, akhirnya apa? Kalau ego nggak pandai, ya, memainkan perannya untuk menghubungkan antara kebutuhan biologisnya tadi, ya, dorongan-dorongan tadi dengan super ego, dengan norma-norma agama, norma sosial dan seterusnya tadi, maka dia akan bermasalah. Dia akan berbuat dosa. Ya. Tapi ketika dia pandai menghubungkan itu, lihat syariat Islam. Nah, ini kenapa saya katakan selalu dalam perkuliahan sana, ajaran Islam itu semua aspeknya bisa menjadi psikoterapi, bisa menjadi pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Ya. Bisa. Nabi SAW itu kata Nabi apa? Kalau kalian melihat wanita di luar cantik nampaknya kalian daripada istri kalian gitu ya, tergoda kalian, apa kata Nabi? Apakah Mendo? Ini laki-laki harus tahu prinsip ini. Untuk laki-laki nih. Apa Deri? Ini yang laki-laki mana? Yang merasa laki-laki. Pando, Hakim, Deri, siapa lagi? 3 cuman. Ini peluang sebetulnya nih kalau cuma bertiga laki-laki banyak perempuan. Ya. Apa kata Nabi? Kalau kalian lihat wanita itu cantik tergoda kalian di luar sana, kata Nabi apa? Pulang ke rumah temui istri kalian. Lihat. Ini kan peran ego di sini kan? Ya, super ego bilang, itu bukan istrimu. Itu istri orang lain gitu kan. Sehingga ego memainkan peran. Kalau gitu, solusinya apa? Ya, dia kan lagi punya kebutuhan tuh. Ya. Ini bahasanya nggak vulgar tapi mudah-mudahan kalian paham ya. Karena kan sudah dewasa semua. Dan ini persoalan manusia loh. Secara umum orang kenapa bermasalah di keluarga itu masalahnya ini loh. Ya. Dia punya kebutuhan tuh. Pengen gitu ya. Tertarik gitu. Tapi nggak boleh. Sama norma, nggak boleh. Akhirnya solusinya apa? Temui istri kalian, kata Nabi. Karena apa yang ada pada perempuan di luar itu sama dengan apa yang ada di istri kalian. Nah, itu. Jadi Islam tuh luar biasa loh kawan-kawan. Jadi kalau kalian nggak mau belajar Islam, nggak mau belajar Islam secara kafah gitu ya, apalagi mau jadi seorang konselor, psikolog atau apa dalam bidang Islam, kalian rugi. Nanti kalian cuma nambah masalah tuh bagi kalian ya. Jadi klien datang tempat kalian itu bukan lebih parah dari penggadean kalian tuh. Penggadean itu kan mengatasi masalah tanpa masalah katanya kan. Tapi sebetulnya itu masalah juga tuh, utang kan. Utang itu masalah. Ya. Besok kalian lebih parah dari penggadean tuh. Klien datang bawa masalah, pulang tambah besar masalahnya. Kenapa? Karena solusi yang diberikan tidak sesuai dengan fitrahnya. Jadi kawan-kawan, ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah kita. Fitrah kita sebagai manusia. Tadi coba lihat hadis Nabi luar biasa.
Pernah juga saya sampaikan kan, datang seorang pemuda kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bisa menjalankan semua syariat Islam kecuali satu. Saya nggak bisa meninggalkan apa? Zina. Nabi simpel saja. Apa jawaban Nabi? Gimana kalau yang berzina itu atau yang dizinai orang itu ibumu, bibimu, saudara perempuanmu? Oh, saya marah, saya sakit hati, saya benci, saya jijik, saya. Ah, begitu juga perempuan yang kamu zinai itu istri orang, anak orang, saudara perempuannya orang, gitu kan? Akhirnya apa kata laki-laki tadi? Mulai sekarang ya Rasulullah, saya sangat membenci zina. Ya, Nabi tak marah-marah loh. Kalau sekarang kan datang ke Pando, ya Ustadz Pando gitu ya. Saya telah berzina. Wah, kamu saya rajam. Kurang ajar gitu ya. Nah, ke Nabi enggak, dilihatnya kondisi orang tuh. Ya, akhirnya diberi solusi yang tepat gitu ya. Ada lagi di dalam hadis lain, pemuda juga datang kepada Nabi, saya nggak bisa berzina ya, saya nggak bisa meninggalkan zina ya Rasulullah. Yang lain saya bisa. Kata Nabi apa? Coba kamu jujur. Ya, kamu nggak boleh bohong. Jujur. Baik, gampang kalau jujur aja mah, gitu ya. Dalam pikiran itu nggak ada kaitan antara jujur dengan zina loh. Tapi nanti setelah dia meninggalkan Rasul, dia pergi bertemu dengan wanita, tertarik dia, mau berzina dia. Terpikir sama dia, kalau saya ketemu Nabi nanti ditanya kamu berzina enggak? Saya jawab enggak, bohong. Saya jawab iya, saya kena hukum. Lihat, cuma disuruh jujur, akhirnya dia enggak jadi berzina. Begitu syariat Islam. Ya, nanti ada dalam buku psikologi itu kalau kalian pelajari lagi ya. Saya lupa Nigeria atau apa ada negaranya itu. Negara yang di Afrika, negara yang paling paling brutal ya. Kejahatan tiap malam, pemerkosaan tiap malam, penjarahan tiap malam, ya, pembunuhan setiap hari terjadi. Kemudian diterapkan syariat Islam. Nanti secara teori, secara akademik itu bisa dibahas. Nanti ada teori peluang namanya. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, dia akan mempertimbangkan peluang keberuntungannya dan peluang kerugiannya. Kalau peluang kerugian lebih besar, maka dia akan meninggalkan. Tapi peluang keberuntungannya lebih besar, maka dia akan melakukan. Ya. Jadi di negara itu diterapkanlah syariat Islam. Yang mabuk dicambuk, yang berzina dirajam. Ya. Kemudian ya diterapkan semua syariat Islam. Dalam waktu 2 tahun, negara itu menjadi negara teraman sedunia. Ya. Dan ini diakui oleh orang-orang Barat. Ini sudah dilakukan, diakui oleh orang Barat sana, ya, oleh para akademisi Barat, bahwa syariat Islam itu betul-betul bisa menjadi solusi untuk permasalahan manusia. Nah, itu. Kita kembali ke persoalan tauhid tadi. Jadi tauhid itu akar dari semua persoalan kita, akar dari semua masalah yang kita hadapi. Kalau tauhid bermasalah, maka permasalahan itu akan muncul dalam diri kita. Ya, banyak permasalahan tuh kalau tauhid sudah bermasalah. Ya. Kemudian tauhid itu menjadi tonggak utama dari amal ibadah kita. Ya. Jadi kalau amal ibadah kita lakukan, sholat kita lakukan, puasa kita lakukan, ya, semuanya kita lakukan, tapi tanpa tauhid maka tidak diterima. Ya, karena tauhid itu syaratnya. Coba lihat Cristiano Ronaldo, betapa ininya dia, betapa pedulinya kan, Angelina Jolie itu, betapa pedulinya terhadap kemanusiaan. Bahkan dia sengaja datang ke Afrika untuk melihat kondisi bagaimana anak-anak busung lapar di sana. Ronaldo betapa dermawannya dia kepada orang-orang Palestina kan. Tapi jika dia tidak beriman, maka tidak ada gunanya. Ya, tidak ada manfaat untuk dirinya. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbal minha. Siapa yang mencari selain Islam maka tidak diterima darinya. Jadi siapa yang mencari aturan, tata aturan, hukum, syariat selain Islam maka tidak diterima darinya, begitu. Jadi tak ada gunanya. Maka tauhid itu penting. Jangankan orang kafir, kita orang Islam saja kalau tak ikhlas, riya kita, bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa. Maka penting dalam setiap amalan itu ada tauhidnya. Karena tauhid itu nanti yang akan meluruskan amalan kita dan menenteramkan jiwa kita. Coba, Anda kalau beramal, ketika ingin diketahui orang, itu rasanya gelisah loh. Orang melihat saya enggak ya? Kira-kira gimana ya? Saya nyumbangnya sudah betul belum? Sudah banyak belum ya? Atau terlalu sedikit ya? Enggak tenang kan? Nanti Anda akan merasakan sendiri ketika Anda berbuat sesuatu karena riya, itu hatinya tak tenang.
Tapi kalau Anda ikhlas, mau ada orang, tak ada orang, Anda tetap sedekah, ikhlas. Itu hatinya tenang loh. Muncul kebahagiaan setelah itu. Tapi ketika riya yang dia lakukan, dia nggak bahagia, malah semakin gelisah dia. Ya, karena pengen dipuji. Nanti tak ada orang yang puji. Gimana sih, kok nggak ada pujian? Kok nama saya nggak disebut-sebut di masjid gitu kan? Gelisah hatinya kan? Karena tak ada keikhlasan. Tapi kalau dia ikhlas, mau disebut atau tidak disebutnya, dia tentram-tentram aja hatinya, bahagia karena tujuannya bukan pujian, ya, tapi ridho Allah. Nah, ini bedanya orang yang ikhlas dan tak ikhlas dalam beribadah. Tauhid itu kuncinya, ya, niat, keikhlasan itu kuncinya. Oke. Lalu bagaimana dengan sholat? Ya, sholat itu kewajiban setiap muslim. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Kedua, setelah syahadat. Syahadat dulu kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang tauhid tadi. Jadi harus murni dulu syahadatnya, betul dulu syahadatnya, beriman dulu dia, ya baru sholat. Jadi sholat ini termasuk enggak penting dalam ibadah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza sholahat sairu amalhu wa idza fasadat sairu amalhu. Yang pertama dihisab di hari kiamat itu kata Rasulullah adalah sholat. Kalau baik sholatnya, yang lain dianggap baik. Kalau buruk sholatnya, yang lain dianggap buruk. Sehingga kalau sholatnya baik, hisabnya ringan. Jadi kalau kalian ingin besok hisabnya ringan, perbaiki sholatnya. Tapi kalau pengen hisabnya detail, jelimet, ya sholatnya ya diburuk-burukkan aja gitu ya. Nah, tapi itu bukan pilihan yang baik kan. Jadi sholat itu bisa memudahkan hisab. Hisab itu hari yang mengerikan loh kawan-kawan. Pada hari itu dipampangkan semua. Yang kita tutup-tutupi di dunia ini dipampangkan semua. Dosa-dosa kita dipampangkan semua. Mengerikan enggak? Iya. Kalian kalau ditampakkan keburukannya, kejelekannya di hadapan orang gimana rasanya? Was-was, takut kan? Takut kalian mau ketahuan nyontek sama dosen aja kalian takut kan? Ketahuan copy paste ya takut, apalagi yang lain kan? Jadi mengerikan hisab itu. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha melalui Ummahatul Mukminin, ibu kita, bunda kita Aisyah, mengatakan bahwa Nabi setiap habis sholat itu dia melazimi bacaan Allahumma hasibni hisaban yasirah. Jadi doa minta hisab, diberi hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasirah. Ya Allah, jadikanlah hisabku dengan hisab yang mudah. Itu doanya. Ya, baca 3 kali terus habis sholat. Ya, minta hisab yang, karena hisab itu mengerikan. Ya, mengerikan. Ya, karena kita belum berjumpa hisab aja makanya masih bisa ketawa-ketawa gitu kan. Kalau orang yang paham hakikat dari hisab, hakikat dari perjalanan yaumil akhir itu menangis mereka. Ketika mendengar kata mati, kata kiamat itu mereka menangis. Kenapa? Karena tahu hakikat dari perjalanan setelah mati itu. Ya. Nah, begitu. Jadi sholat itu penting ya. Nah, lalu apa sih dalil-dalil yang berkaitan dengan dengan sholat ini sehingga dia menjadi pendekatan penting dalam proses bimbingan konseling kita. Pertama, ini dulu. Kalian kalau kalau jadi konselor besok ya, kalau kalian melakukan konseling, kalau ada masalah pada kliennya, pertama yang harus kalian cek, ya, cek and recheck dulu adalah masalah apa tadi? Persoalan apa yang pertama kali kita cek and recheck? Kita luruskan pada klien kalau dia datang. Ayo, nah, ini terbukti tak dengar video saya kemarin kan? Nah, pada ini penting. Apa? Yang dengar coba. Yang simak, ada yang simak di sini. Nanti kalian simak tuh video tuh. Itu penting prinsip dalam proses pendekatan konseling kita. Ya. Apa? Tebak aja lah, kalau ndak dengar tebak aja lah. Apa? Yang pertama kali harus kita cek and recheck pada klien ketika dia datang apa? Keterbukaan Pak. Bukan, itu teori barat itu keterbukaan itu. Itu barat itu. Ya, makanya saya katakan tadi barat itu banyak kurangnya, banyak kelemahannya.
Yang menjadi dasar fitrah manusia yang harus pertama kali kita cek apa? Keinginannya ya, Pak? Bukan. Bukan keinginan, bukan keterbukaan, bukan kepercayaan. Nah, kepercayaan antara klien dengan konselor, bukan itu yang pertama kali kita cek. Itu barat itu. Makanya kalian terlalu lama belajar teori barat kan, akhirnya yang muncul pertama kali ke barat. Ini saya ajarkan prinsip dalam konseling Islam tuh. Apa, Dek? Adik tahu, Dek? Nah, kan? Itu kesalahan kalian pertama tidak mendengar video saya. Nah, kalian emang gak remehnya materi bapak ini, tidak ada apa-apa ya kan? Nah, itu. Ayo, apa? Cici, tahu Cici? Cici kayaknya lagi mikir tuh, berat kali mikirnya tuh. Apa, Ci? Keimanan, Pak. Mardo Tila. Apa, Mardo? Keimanan. Keimanan. Ya, tauhidnya. Masalah syahadat tadi, itu yang pertama kali dicek. Itu yang pertama kali kita konfirmasi. Jadi kalau datang klien tuh ke kita, yang pertama kali kita luruskan apa? Tauhidnya. Kita tanya, lihat proses ruqyah. Ada yang pernah di ruqyah atau melihat orang di ruqyah? Ruqyah itu kan salah satu metode konseling dan terapi Islam tuh. Jadi sebelum diterapi dengan jampi-jampi ayat Quran tuh, orang ditanya dulu, dikonseling dulu dia, dibimbing dulu dia. Bapak itu pernah berbuat syirik enggak? Pakai jimat enggak? Pernah ke dukun enggak? Itu ditanya dulu tuh. Kalau enggak akan selesai masalahnya tuh. Jadi kalau semua itu sudah selesai, tauhidnya sudah betul, dia diajak. Sekarang kalau Bapak mau sembuh, lepaskan semua masalah itu, anggap kecil masalah itu, karena masalah itu Allah yang menakdirkan. Jadi semua itu Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan. Mau dapat masalah seperti apapun masalah itu sumbernya dari takdirnya Allah. Walaupun penyebabnya kita. Jadi penyebab masalah itu kita, tapi Allah sudah takdirkan seperti itu. Jadi diluruskan dulu pemahaman tauhidnya. Kemudian baru diajak. Nah sekarang coba Bapak ikhlaskan niat Bapak. Bapak luruskan niat Bapak. Baguskan tauhidnya, diluruskan tauhidnya. Minta hanya sama Allah. Ini kan persoalan tauhid itu. Bahwa setan yang mengganggu Bapak, masalah yang mengganggu Bapak, semua itu bisa Allah hilangkan dalam sekejap. Karena Allah punya kuasa kan. Nah ini yang perlu kita klarifikasi pertama kali kepada klien kita ketika dia datang. Setelah itu baru tanya persoalan ibadahnya. Yang kedua, Bapak sholat enggak? Sholat itu penting. Kalau tak sholat, dah jelas banyak setan, banyak masalahnya tuh. Kata Allah dalam Quran apa? Wasta'inu bil sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Nah, jadi kalau dia tak sholat, dah jelas banyak masalah tuh. Lihat urutan dalam proses konseling kita sesuai dengan urutan rukun Islam itu. Jadi yang tak sholat kawan-kawan banyak masalah hidupnya, dah wajar tuh. Jadi kalau banyak masalah kalian, nah lihat sholatnya, ya. Makanya para ulama mengatakan kalau Allah ingin perbaiki hidupmu, maka perbaiki dulu sholatmu. Kalau sholat tak pernah diperbaiki, lalai, baik sebelum sholat, setelah sholat, dalam sholat lalai, udah jelas masalahnya kan banyak. Ya, nah ini penting. Jadi yang kedua tuh yang di cross check masalah ibadahnya, mulai dari sholatnya dulu. Sholat enggak Bapak? Kalau tak sholat, suruh sholat. Kalau sudah sholat, perbaiki sholat. Ya, karena tak semua orang yang sholat betul. Apakah itu tata caranya atau niatnya? Ada yang orang yang sholat itu karena segan sama mertuanya, takut sama istrinya. Mas, kamu kalau tak sholat nanti tidur di luar. Ya sholat. Tapi sholat nyuri-nyuri. Kalau ada istrinya dia sholat, tak ada istri dia tak sholat. Nah, ini persoalan penting kan? Nah, jadi setelah akidahnya kita benahi, kita tanya perilaku ibadahnya. Karena tidak mungkin kawan-kawan orang yang taat, orang yang betul akidahnya, lurus akidahnya, itu stres, tidak mungkin. Jadi Islam itu agama anti galau. Nah, jadi yang sering galau berarti agamanya belum betul, Islamnya belum betul. Jadi kalau pengen cari masalah, mencari solusi atas masalah ya dengan Islam.
Islam itu semuanya solusi. Ya, bukan hanya bagi manusia, bahkan bagi hewan pun, bagi tumbuhan pun Islam itu menjadi solusi. Ya, sholat. Sekarang kita lihat apa yang menyebabkan sholat itu menjadi obat bagi jiwa kita. Jadi kita lihat beberapa dalil dulu. Ini yang pertama, yang paling penting, prinsip dulu ya. Hadis dari Abu Daud, ya, status hadisnya, derajat hadisnya hasan sahih. Hadisnya tentang apa? Saya bacakan artinya saja. Ya, kalau mau buku ini boleh nanti dipesan, saya cetak. Ini sudah diterbitkan ini. Dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, perintahkan kepada anak-anakmu salat sedang mereka berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun perintahkan salat. Pukul mereka kalau meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya. Nah, ini yang paling prinsip dulu. Jadi sholat itu diajarkan dari sejak dini. Ya, dari sejak dini. Bukan hanya pernikahan aja yang dini. Sholat juga diajarkan sejak dini. Jadi umur 7 tahun sudah diajarkan sholat. Dikasih tenggang waktu 3 tahun untuk diajarkan. Umur 10 kalau tidak sholat juga baru boleh ditegasi, dipukul. Di sini ada beberapa hikmah bisa kita ambil. Yang pertama, perintah sholat itu perintah yang penting, makanya diajarkan sejak dini. Yang kedua, dalam perintah sholat, dalam mengajarkan sholat itu boleh kita tegasi, boleh kita pukul anak kita, karena sholat itu adalah perintah penting dalam agama. Maka yang boleh dipukul, yang boleh ditegasi dalam mendidik itu adalah persoalan-persoalan yang penting. Kalau dia melanggar persoalan-persoalan penting, maka boleh dipukul. Nah, kalau cuma anak-anak kita dia lupa naruh sepatu, tidak di tempatnya, habis bangun tidur tidak dirapikannya, terus dipukul, ini nggak tepat pemukulannya. Hukumannya nggak tepat. Ya, karena itu kan persoalan pembiasaan, adab itu. Ya, dan adab itu bukan adab yang berat juga, hanya kebiasaan sehari-hari. Dia ada orang tua tuh yang ganas, yang beringas gitu ya. Lupa anaknya naruh sepatu, dilempar sepatu anaknya. Nah, ini tak betul. Ini orang tua bermasalah. Jadi dalam agama itu boleh kita menghukum anak kalau yang ditinggalkan, yang dilanggar itu perintah yang penting dan prinsip. Nah, jadi boleh seperti sholat itu boleh dipukul ya. Ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Yang ketiga, sholat itu ternyata dihubungkan dengan perintah memisahkan tempat tidur. Berarti sholat ini berkaitan dengan masalah psikologis. Kenapa kok umur 10 tahun di situ dibilang harus sholat dan tidurnya sudah pisah? Apa tuh maknanya? Berarti pada umur 10 tahun anak sudah mulai balik. Udah tahu dia mana awewek, mana awowok gitu ya. Mana yang cewek, mana yang cowok. Udah paham dia. Oh, itu perempuan, ini laki-laki. Udah mulai tertarik dia. Itu cantik, ini jelek. Coba perhatikan anak umur 10 tahun. Udah paham dia. Bahkan ada yang godain gurunya tuh. Kalau gurunya masih jomblo, goda-godanya tuh. Saya temukan sendiri itu. Ya. Anak kelas 5 SD, kelas 6 SD udah pandai godain gurunya tuh. Ya, makanya menjomblo kelamaan tuh tak bagus, apalagi udah jadi guru udah apa menjomblo kelamaannya itu karena kelamaan jomblo. Jadi saya saksikan sendiri tuh. Jadi muridnya tuh duduk di depan gerbang tuh kan, lewat gurunya yang masih jomblo tuh. Bu, godain kita dong katanya kan. Nah, jadi nasihat untuk para jomblo segera menikah, jangan ditunda. Kalau susah nyarinya minta tolong carikan sama orang. Ada bidang jodoh. Ya. Ya, bagi kalian yang belum lulus dulu ya. Saya segera selesaikan. Biar cepat nikah ya. Jadi salah satu motivasi lulus itu adalah biar cepat nikah. Nah, kerja itu bisa dicari setelah itu. Kalau saya di sini merangkap biro jodoh, saya mahasiswa itu kalau ada yang mau nikah saya carikan tuh. Banyak lamaran yang masuk tuh. Ada yang mau sama mahasiswa saya carikan nanti. Ya. Oke, itu kawan-kawan yang pertama. Kemudian ini dari Quran surah Al-Ankabut. Nah, ini umum ya, familiar dalil ini. Tentang innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kan psikologi sekali kawan. Ini kan masalah psikologis sekali. Kenapa kok kita cuma jungkak-jungkik baca zikir-zikir doa terus kok bisa efeknya ke perbuatan keji dan mungkar? Bisa berdampak kepada kita meninggalkan zina, meninggalkan bohong, meninggalkan minuman keras, meninggalkan judi hanya gara-gara sholat. Ini kan psikologis. Berarti dalam sholat itu banyak
manfaat hikmah psikologis yang bisa menenteramkan jiwa, yang bisa menjauhkan kita dari persoalan hidup kita ini, dari yang tak baik. Makanya Nabi katakan di dalam hadisnya, sholat itu adalah tameng, seperti tameng. Tahu tameng ya? Nah, kalau dulu tameng itu kalau perang kan pakai tameng, itu di tangan itu ada tameng untuk menghalangi panah, menghalangi pedang pukulan orang sampai ke kita. Tameng namanya itu. Jadi sholat itu seperti tameng kata Nabi, seperti zirah, ya pelindung baju perang itu. Zirah itu ya. Nah, jadi kalau kalian yang rajin sholat itu sudah punya tameng tuh. Bagus sholatnya, ya tertib sholatnya, kemudian dia sungguh-sungguh dalam sholat, betul-betul mendirikan sholat, bukannya sekedar melakukan, itu sudah menjadi tameng itu. Ya, nggak perlu lagi kalian pakai bodyguard. Jadi bodyguardnya itu ya sholat aja lah. Nggak usah sewa bodyguard. Oh, saya orangnya kaya pak, ya kaya sendirilah ya. Oh, jadi saya nyewa bodyguard itu gampang pak. Nggak perlu, cukup dengan sholat. Tameng. Di sini tamengnya bisa bermakna psikologis maupun non psikologis. Non psikologis maksud saya itu ya bisa dari gangguan orang. Karena orang yang sholat itu akan memancarkan aura yang berbeda daripada orang yang tak sholat. Melihat orang yang sholat dengan melihat orang yang tak sholat itu kawan-kawan beda loh. Makanya orang yang alim dalam sholatnya itu ketika melihat orang tak sholat dia tahu nih, Pak Jauh tak sholat loh. Tahu dia. Dari auranya, dari wajahnya itu ketahuan. Maka kata Nabi kan tanda-tanda orang sholat itu ada pada wajahnya. Nah, betul. Dan itu bisa loh kita rasakan loh. Ada orang ketemu dengan kita baru pertama kali ketemu enggak? Karena itu kalau orang yang alim dalam sholatnya, ya itu dia akan tahu dah orang ini sholat ini tak sholat. Seorang konselor ya datang klien ke dia, kalau dia alim dalam sholatnya, itu dia akan tahu tuh ini pasien ini tak sholat. Nah ini sholat. Itu. Jadi kalau kalian punya kompetensi seperti itu tuh luar biasa. Kalian tak perlu cari klien, kalian akan dicari sama klien. Ya, sama kayak psikolog tuh. Kenapa kok? Psikolog tuh sama kayak dokter lah. Dokter itu ada yang cocok kita berobat sama dia, ada yang enggak kan. Kalau yang cocok tuh sekali minum obatnya ada sehat. Apalagi lihat dokternya. Ya dokternya, belum lagi ditanya sama dokternya, baru lihat aja tuh, udah sehat ya. Nah, sugestinya luar biasa. Ada yang seperti itu. Bener. Tanyalah, nanti lakukan survei. Berapa banyak orang yang sehat sembuh hanya baru melihat dokter saja. Ya, lakukan survei. Saya yakin akan ketemu tuh ada orang yang dengan lihat dokternya saja udah sehat ya. Ini luar biasanya. Jadi orang-orang baik itu biasanya mensugesti. Kita sadar atau tak sadar itu sugestinya luar biasa. Ya, karena saya punya pengalaman itu. Nah, jadi luar biasa memang. Ya. Jadi konselor yang baik dan konselor yang buruk itu punya pengaruh sama kliennya. Ya. Termasuk nasihat. Kan kita sepakat semua ya. Ada yang tak sepakat kalau konseling itu maknanya bukan nasihat, coba. Ada kan, semua sepakat kan, bahkan orang barat pun sepakat. Nah, sekarang nasihat itu dalam agama kita apa sih, coba? Ayo. Nasihat dalam agama kita apa? Siapa yang tahu? Dakwah. Apa? Dakwah. Bukan. Makna nasihat. Makna nasihat? Apa makna nasihat dalam agama kita? Nabi katakan di dalam apa tuh? Dalam hadisnya itu, agama itu nasihat. Ad-dinu nasihat. Di agama itu nasihat. Apa maknanya? Dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Memberikan pencerahan ya, Pak? Memberikan arahan pecahan. Memberikan arahan. Enggak, bukan. Itu makna masih terminologi barat itu. Dalam Islam jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini kan kalian yang prinsip saja masih harus kalian ketahui nih. Nasihat itu maknanya dalam agama kita adalah keinginan kita berbuat baik kepada orang lain. Lebih dari sekedar memberikan pencerahan, memberikan pengertian, pemahaman, lebih dari itu. Kalau keinginan kita ingin berbuat baik kepada orang lain, apa unsur utamanya di situ coba? Apa? Masalah keikhlasan. Kawan-kawan, saya survei di sekolah tuh, ada guru tuh yang sukses mendidik anaknya, ada yang tak sukses. Ada guru tuh hebat, tapi anak-anaknya membandel semua, membangkang semua, pelawan semua. Ada guru tuh yang dia biasa-biasa saja,
Tapi ketika dia nasihati anak-anak tuh, langsung paham, langsung ngerti, langsung manut. Ternyata kuncinya apa? Pada nasihatnya. Ada nasihat itu yang diberikan dengan keikhlasan. Ada nasihat itu yang diberikan tanpa keikhlasan. Yang ikhlas berarti murni karena keinginan ridho Allah, ya. Tauhidnya betul. Yang tak ikhlas berarti tauhidnya tak betul. Ada guru ngajar itu betul-betul karena pengen mencerdaskan anak-anaknya, mendidik supaya jadi orang baik. Ada yang ngajar tuh karena sertifikasi. Yang ngajar karena sertifikasi itu ketika dia memberikan nasihat nggak akan mampu untuk mempengaruhi jiwa anaknya tuh. Tapi yang ikhlas tadi, yang ngajar ikhlas itu, dia lihat aja anak tuh kalau dia ikhlas, anak tuh langsung paham tuh, ngerti maksud gurunya tuh. Makanya dalam pepatah kita orang Minang aja ya, Melayu lah. Orang tua saya dulu, kakek saya sering bilang tuh, kalau saya nakal apa kata kakek saya? Oi, manusia tuh tahan kie, binatang tuh tahan palu. Tahu maksudnya? Manusia tahan kias, binatang tahan palu. Paham maksudnya? Manusia itu dengan kiasan saja udah paham dia. Jadi memberikan nasihat ke manusia itu kalau fitrahnya masih lurus, dengan kiasan saja. Nanti boleh tes sama adik-adiknya atau orang yang lebih kecil tuh. Kalau kalian lihat dia tahu dia salah, berarti fitrahnya masih lurus. Tapi kalau ada dilihat dia malah membelalak ke kita, berarti fitrahnya bermasalah. Ya, berarti salah dalam mendidik. Dibilang melawan dia, berarti fitrahnya sudah menyimpang, bukan fitrah anak-anak lagi. Ya, ini bisa dicek. Termasuk kita juga bisa cek ketika kita dinasihati oleh orang lain, kalau kita membantah, ya kita membangkang gitu ya, nggak suka kita, sinis kita, berarti fitrah kita bermasalah. Karena pada dasarnya kawan-kawan, nasihat itu keinginan baik. Orang kalau bilang kita sesuatu, nyampaikan ke kita, kamu harusnya begini-gini, itu tujuannya baik apa buruk? Baik. Walaupun sebetulnya yang dia bilang itu sudah kita lakukan. Tapi kalau orang fitrahnya lurus, dia akan dengarkan dulu. Iya, walaupun dia sudah melakukan, dia akan dengarkan, dia akan menyimak dengan baik, berterima kasih kepada orang itu. Ya. Nah, seperti itu. Ini kan prinsip dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, maka dalam proses bimbingan konseling, kalau konselor sebagai penasehat, ya, orang yang memberi nasihat, nggak ikhlas dia, bermasalah tauhidnya, bermasalah ibadahnya, saya yakin itu lebih jelek daripada penggadaian tadi. Ya. Jadi motonya itu datang ke konselor, membawa masalah, pulang, nambah masalah. Nah, kalau penggadaian apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kan lebih jelek dari penggadaian kalian tuh. Nah, makanya ini harus diperbaiki. Jangan seperti, ya minimal lah di atas sedikit dari penggadaian itulah. Ya. Ya. Jadi kita harus memberikan solusi yang tepat. Nah, ini pentingnya peran Islam di sini. Ya. Nah, kemudian ini yang prinsip-prinsip dari sholat ya, sudah saya sampaikan beberapa dalilnya. Jadi memang sholat itu erat kaitannya dengan masalah psikologis. Ya. Kemudian dalam sholat itu menurut para ahli psikologi ada beberapa aspek ya, psikologis. Ini hikmah saja sebetulnya. Ya, hikmah secara keilmuan saja. Yang pertama dalam sholat itu, kalau sholatnya betul, akidahnya betul, tauhidnya betul, di situ ada harapan tanpa batas. Ini saya sampaikan di video saya. Maka kalian simak video saya itu. Ya, ada harapan tanpa batas. Saya ingin tanya kawan-kawan. Kalau kalian dapat masalah, kemudian persoalan kalian itu ada harapan masalah itu selesai, kalian termotivasi enggak untuk menyelesaikan masalah, untuk menghadapinya? Ayo. Termotivasi sih, Pak. Termotivasi. Pasti termotivasi. Nampak jalan terangnya. Vando mau melamar misalnya. Melamar seorang perempuan. Ada harapan tuh diterima. Ada motivasi enggak untuk mendatangi bapaknya tuh? Ada. Tapi kalau udah ditolak, kamu jangan pernah datangi bapak saya. Mau datangi pun saya akan tolak. Kira-kira gimana? Mau datang enggak tuh? Karena enggak ada harapan kan? Enggak ada harapan, ngapain capek-capek gitu kan? Sholat itu kawan-kawan, ada di dalamnya. Salah satu makna sholat apa? Salah satu makna sholat. Bukan makna terminologi, tapi makna etimologinya. Sholat itu maknanya sholawat, doa.
Doa. Solat itu coba kalian lihat, bacaan solat itu semuanya hampir doa. Allahu Akbar, zikir. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Zikir kan? Semuanya baik-baik. Kemudian mulai kita berdoa. Dalam Al-Fatihah sudah ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai seterusnya. Ketika kita sujud, berdoa. Banyak doanya. Maka sholat itu menurut para ulama adalah maknanya doa. Yang makna doa, sholat itu doa. Doa itu kawan-kawan, itu kan karena kita punya apa? Punya harapan. Makanya kita berdoa kan? Kemudian dalam Islam kalau kita berdoa, itu harapan kita itu kita gantungkan kepada siapa? Kepada makhluk atau kepada Khalik? Kepada Khalik, pencipta yang maha kuasa. Dalam keyakinan kita, Allah sebagai pencipta, maha kuasa, itu bisa melakukan galanya, termasuk memberikan solusi permasalahan kita. Bayangkan kalau setiap orang punya harapan dari permasalahannya, bahwa masalahnya itu akan selesai, dan itu digantungkan kepada zat yang punya semua solusi. Kira-kira termotivasi dia untuk menghadapi masalahnya. Semangat enggak dia menghadapi masalahnya? Iya kawan-kawan, itu kuncinya. Itu yang pertama dalam sholat itu diajarkan. Jadi ada harapan yang tanpa batas di situ. Jadi kalau kita punya masalah, maka jelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ada masalah apa? Bentangkan sajadahmu. Ada masalah, bentangkan sajadahmu. Minta sama Allah dalam sujud tuh minta. Berlama-lama dalam sujud itu disunahkan. Apa yang kamu inginkan? Pengen lulus cepat wisuda, minta sama Allah, gampang tuh melunakkan hati dosen tuh. Gampang tuh membuka pikiran kalian untuk judul mana yang saya pilih, Pak. Saya belum dapat inspirasi, Pak. Nah, sebagian orang sarankan masuk WC, duduk di situ, dapat inspirasi nanti itu. Itu salah tuh. Sholat kalian, doa sama Allah, Allah buka tuh pikirannya. Allah berikan tuh insight, pemahaman ke dalam pikirannya. Jadi yang masih galau sekarang tentang skripsinya kan udah semester 6 kan? Semester 6 kan? Mulai dari sekarang kalian banyak-banyaklah sholat, minta doa tuh, supaya diberikan pemahaman dan pemikiran yang betul, diarahkan. Dosennya killer, Pak. Loh, dosen tuh yang membolak-balikkan hatinya siapa? Allah. Minta sama Allah tuh, biar dibalikkan hatinya kepada kalian supaya dimudahkan kan? Itu dalam Islam. Prinsip kan masalah ini. Kalau dalam proses konseling ini kalian lakukan dalam pendekatan kalian, makanya saya katakan teknik barat itu teknik yang kesekian tuh, yang nomor sekian. Yang pertama itu yang Islam nih. Maka kemarin saya mau materi ini semua saya yang sampaikan, biar kalian bisa serap semuanya. Tapi sayang tak didengarkan juga videonya. Ya. Jadi dengarkan, simak. Kalian ini pelecehan akademik namanya nih. Ya, bisa saya laporkan ke rektor nih. Ya, jangan lecehkan dosennya tuh. Jadi saya tuh biasanya kalau menyampaikan, kalau penting apa tuh saya sampaikan, saya buatkan videonya. Itu karena penting. Biasanya saya cuma WA apa saja kan. Ya, bukan tak penting ya, tapi itu penting juga. Tapi ini lebih penting. Ini prinsipal. Ya. Jadi yang pertama apa? Dalam sholat ada unsur doa. Doa itu penting bagi kita. Ketika kita punya masalah, harapan itu penting. Kita harus punya harapan. Orang yang tak punya harapan, akhir hidupnya apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Jadi kalau udah patah hati, tidak punya harapan lagi, cuman satu-satunya itu Pak yang saya cintai, yang lain tak, bunuh diri dia. Tapi kalau punya harapan ke wanita lain, ya masih banyak yang lain Pak. Santai aja. Ya, jangankan 1/4 bisa saya peroleh dia. Itu dia semangat tuh. Ya, bercanda aja dia nggak serius. Ya, nah ini kan apa? Humor aja ya. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan. Yang kedua, setelah doa apa lagi coba? Coba kalian renungkan dalam sholat itu selain doa apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lakukan? Ada apa di situ? Kalian kalau sholat tuh diperintahkan, kita sholat itu diperintahkan dengan apa? Cepat-cepat, seperti ayam mematuk makanan itu kan dicela sholatnya. Sholat cepat-cepat, tergesa-gesa. Tarawih 21 rakaat kok 7 cuma 11 menit. Ini tarawih kilat khusus nih. Ya, kala GNT itu. Ya,
Kita kalau sholat diperintahkan apa kawan-kawan? Khusyuk dan Tumakninah, tusuk. tumakninah. Di sholat yang betul itu sholat yang disertai dengan kekhusyuan dan tumakninah. Lihat yang digaung-gaungkan oleh aliran transpersonal dan spiritual itu, yang mereka bantah semua aliran sebelumnya, karena menurutnya aliran sebelumnya kosong dari spiritual, adalah persoalan meditasi. Jadi transpersonal spiritual itu persoalannya hanya pada meditasi saja. Kekuatan alam, kekuatan dirinya. Itu kan sebetulnya khusyuk dan tumakninah itu jauh lebih mulia, jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar meditasi kan? Iya. Dalam khusyuk dan tumakninah itu bukan hanya menenangkan diri, tapi kita memaknai apa yang kita baca itu. Sambil kita berharap dari apa yang kita baca. Coba ketika Anda baca doa setelah dari sujud tuh, antara dua sujud. Apa bacaan doanya? Yang paling pendek sajalah. Yang paling sahih hadisnya doa setelah sujud di antara dua sujud itu apa? Apa doanya? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni warini, itu. Yang paling sahih. Cuman Rabbil firli 2 kali. Yang lain itu diperselisihkan ulama derajat hadis. Rabbil firli itu maknanya apa? Ya Rabb, ampuni aku. Coba dimaknai itu. Kalau kita ada masalah, kita maknai itu Rabbil firli. Istighfar itu menurut Ibnul Qayyim ya, serupa Ibnul Qayyim atau ulama yang lain ya, saya lupa namanya, pernah ditemui oleh orang yang berbagai macam masalah. Jadi masalahnya macam-macam. Ada yang tak punya anak, dipecat dari pekerjaan, anaknya nakal dan seterusnya. Kata Ibnul Qayyim tuh, kata ulama itu apa? Istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah. Apa hubungannya tak punya anak dengan minta ampun? Ya, ternyata persoalan hidup kita itu karena dosa kita banyak. Itu yang menghalangi doa-doa kita, itu yang menghalangi lancarnya urusan kita itu dosa kita. Coba maknai, baru Rabbil firli loh, baru sepenggal doa dalam sholat kita. Kalau kita maknai, kita renungi, itu bisa menjadi obat loh. Bisa menjadi solusi. Ya. Merenungi, memaknai itu jauh lebih dalam daripada sekedar meditasi. Kalau meditasi itu cuma menenangkan diri aja, kemudian merasakan energi-energi dirinya dan alam itu bersatu, kan cuma itu aja. Bahkan itu kesyirikan itu. Keyakinan bahwa alam punya energi yang luar biasa yang bisa menyembuhkan itu syirik. Jadi transpersonal itu aliran syirik. Kesyirikan, tak betul. Karena dalam keyakinan kita, dalam agama kita yang punya solusi, yang punya kekuatan luar biasa itu siapa? Alam atau Allah? Allah kan? Bukan alam. Alam itu kan selain dari Allah. Jin, malaikat, setan, genderuwo, kuntilanak, semuanya itu alam. Gak ada pengaruhnya sama kita. Yang betul itu ada apa? Allah punya kekuasaan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Al-Malik. Allah itu penguasa. Nah, itu bedanya dengan prinsip-prinsip barat tadi. Ya. Jadi dalam Islam ya, dalam perintah sholat itu luar biasa tuh. Kalau kita amalkan betul-betul ya, kita maknai betul-betul, itu luar biasa efeknya terhadap jiwa kita. Makanya penting klien itu kalau datang ya, kalau sakit, orang sakit itu penting sholatnya kita perbaiki itu. Kita nasihati supaya perbaiki sholatnya. Betul dalam sholatnya. Kalau dia tak sholat, suruh sholat. Kalau bolong-bolong sholat, jangan tinggalkan sholat. Kalau sudah mendirikan sholat, perbaiki sholat. Ya, karena dalam Islam kawan-kawan, coba dalam surah Al-Ma'un itu ada ayat tentang fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Apa hikmah yang bisa kalian ambil dari itu? Coba nanti saya jelaskan hikmah yang tak pernah disampaikan para dai dari situ. Yang biasa kalian dengar, kalian pahami dari situ apa? Makna atau hikmah dari ayat itu. Maknanya apa? Artinya apa? Celaka bagi orang-orang yang sholat. Apa yang kalian pahami? Lalai. Apalagi selain lalai? Celaka orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang banyak dijelaskan para dai kan itu ya. Lalai dia sebelum sholat, lalai dalam sholat, lalai setelah sholat. Ada satu yang tinggal di situ yang mereka banyak lupa dan bahkan mungkin tidak tahu. Apa hikmahnya itu? Bahwa yang perlu diperbaiki itu adalah bukan orang yang
tidak beribadah saja, tapi orang yang sudah beribadah pun perlu diperbaiki, perlu dinasihati. Itu jarang disampaikan para dai, para ustadz kondang sekalipun. Orang yang sudah beribadah pun harus diperbaiki, dinasihati. Nabi SAW ketika melihat orang sholat, Nabi datang ya ke masjid, kemudian dia lihat orang sholat. Setelah dia sholat, dia jumpai Nabi, ya Rasulullah sudah betul sholat saya, belum lagi ulangi sholatmu. Sampai 3 kali, salah terus. Nyerah dia, ya Rasulullah, ini yang saya pahami tentang sholat tuh. Padahal dia udah sholat loh. Kata Nabi apa, ulangi sholatmu, salah sholatmu. Ada lagi orang berwuduk, wudukmu belum sempurna, kata Nabi, ulangi lagi. Sampai 3 kali. Ya Rasulullah, apa salah saya ini? Gitu ya. Oh, udah beribadah loh, udah melaksanakan itu, tapi masih salah, harus diperbaiki. Ternyata sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah. Wuduknya masih ada yang bagian dari anggota wuduk yang tidak kena, wuduk yang tergesa-gesa, tidak betul wuduknya. Jadi dalam Islam yang diperbaiki itu bukan hanya orang yang tak sholat, orang yang buruk saja, tapi orang yang sudah menjalankan perintah juga perlu diperbaiki. Orang yang sudah sholat itu perlu juga didakwai, dinasihati cara sholat yang benar, yang betul. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya menurut pemahaman kalian, menurut ilmu kalian, kalau kalian lihat orang sholat itu, atau kalian sendiri lah, jangan nilai orang dulu. Sudah merasa betul belum sholatnya itu? Sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, syariat Islam. Nah, kan ragu kan? Ragu, kenapa? Karena belum ada usaha memperbaiki sholat. Saya kawan-kawan, 4 tahun saya duduk di majelis itu, bahas masalah fikih. Sholat itu satu buku, itu dikumpulkan sama guru saya, sama kiai saya dulu. Kecil sebesar buku 40, itu semua dalil-dalil tentang sholat. Itu duduknya hampir setahun tuh, hanya bahas masalah itu. Bagaimana sholat yang betul, sesuai dengan syariat Nabi. Dalil-dalilnya dipilihkan dalil-dalil yang sahih, yang tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Ya, itu hampir 1 tahun duduk hanya masalah sholat. Ya, belum lagi masalah taharah loh. Taharah itu lebih jelimet lagi tuh, masalah fikih kan, fikih taharah. Nah, jadi perbaiki sholat. Jadi orang yang kita perbaiki itu harus orang yang juga orang yang sudah melaksanakan sholat, tidak hanya yang tidak sholat saja. Maka kita yang sudah sholat, yang sudah betulnya harus perbaiki diri terus. Contoh masalah hijab aja lah, kalian kan terus perbaiki itu kan. Masalah hijab dulu, hijabnya mungkin pakai hijab ala hijab gantung diri itu kan, yang dililit leher kan. Kemudian tahu hijab tak boleh gitu, mulai diturunkan ke bawah, hijab nasional itu, hijab para guru itu kan, turun ke bawah dikit. Habis itu tahu lagi ternyata syariatnya nggak begitu, tutupi dada, tutupi lengannya, diturunkan lagi nutupi dada. Habis itu lebih tahu lagi bokongnya belum kututup, supaya lebih utama tutup pula di belakang gitu kan, gitu ya. Habis itu lebih tahu, tambah lagi pemahamannya, semakin yakin ya, oh ternyata wanita itu menimbulkan fitnah, lebih baik ya pakai cadar keluar gitu ya. Nah itu contoh ya, itu contoh. Kan terus perbaikan itu. Terus perbaiki diri itu. Nah, begitu juga dengan sholat ya. Jadi yang kedua apa kawan-kawan? Ada aspek meditasi yang kita sebut dengan khusyuk dan tumakninah dalam sholat. Yang pertama doa, yang kedua khusyuk dan tumakninah. Nah, yang ketiga, dalam Islam kalau kita melaksanakan perintah itu, selain menggagalkan bukan menggagalkan ya, menggugurkan kewajiban kita, kita juga disuruh untuk apa? Untuk berharap apa? Pahala. Oh, kalian ini tebak-tebakan udah saya kasih clue-clue enak juga. Jadi kita disuruh juga untuk berharap pahala. Makanya kalau tuh ada seorang wanita sufiah yang mengatakan, aku tidak beribadah karena takut, karena menginginkan surga, dan juga beribadah karena takut karena neraka. Ini galau ini. Robiatul Adawiyah. Ini galau itu pemahaman seperti itu. Yang betul itu apa? Kita disuruh beribadah untuk mengharap ganjaran dari Allah. Allah itu yang betul. Allah sendiri yang katakan kok. Ya. Ini orang yang betul tuh beribadah karena berharap pada Allah. Allah tuh senang kita berharap kepadanya. Lah kalau kita nggak berharap apa-apa dari Allah, terus kenapa kita beribadah coba? Nah kan galau kan? Nah jadi jangan jadi orang yang nggak
galau. Ya, kita harus berharap. Jadi ada ganjaran di situ kawan-kawan. Ganjarannya itu berupa pahala. Kata Imam Asy-Syafi'i, pahala itu kalau didefinisikan adalah segala sesuatu yang setelah kita melakukannya, hati kita tenang, hati kita bahagia, itu pahala. Habis sholat, kalau kalian senang hatinya, bahagia, berarti kalian berhasil mendapat pahala. Minimal pahala itu tadi. Ganjaran senang, bahagia hati tadi. Sementara dosa itu apa? Kalau kita setelah melakukan sesuatu, gelisah hati kita, takut ketahui orang lain, itulah dosa. Jadi balasan instan di dunia itu atas apa yang kita lakukan adalah berupa perasaan hati gelisah dan senang tadi. Jadi kalau hatinya senang setelah melakukan sesuatu, maka bisa dipastikan ibadahnya betul tuh. Karena sudah diganjar dengan pahala. Tapi kalau habis melakukan kebaikan, gelisah hatinya kayak orang yang berbuat ria tadi, berarti dia berdosa. Ya kan? Nah, kayaknya penjelasan saya udah ceto semelo-melo ya. Udah jelas-jelas sekali gitu ya. Nah, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ya. Silakan kalau ada. Satu pertanyaan saja. Kalau mau pertanyaan lagi di WA nanti ya, ini sudah zuhur. Satu pertanyaan saja, coba silakan. Ada? Oke, tak ada kayaknya. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tak ada, nanti silakan direkap ya, Fando, apa absensi, kemudian materi. Pak, mohon maaf Pak, Pandu ada pertanyaan tapi bukan tentang materi Pak. Apa tuh? Tentang program perencanaan tuh Pak. Oh, tentang apa tuh ya? Itu Ah, membuat apa aja, semacam proposal lah itu. oh macam proposal Pak ya? Jadi kalian kan kalau konseling itu biasanya kan ada semacam panduan ya, panduan untuk melakukan konseling kan ada tuh. Kalau udah kerja besok kan ada tuh panduannya. Atau hal yang diajukan seperti itu. Pak untuk kapan terakhir diantar Pak? Sebelum UAS lah besok. Sebelum UAS. Itu hard copy kan Pak? Ya, hard copy. Baik. Oke, kemudian untuk pertemuan kita ini kan kita masih banyak kurangnya nih. Iya Pak. Kalian bisa lagi Rabu bisa sore. Bisa Rabu ya, dari jam 2:30 sampai asar aja lah. bisa kayaknya Pak. Nah, bisa ya. Gini aja Pak. Pada apa cari dulu waktu yang luang nanti kasih tahu Pak. Ah ya oke. Tapi usahakan hari kalau nggak Senin, Selasa, Rabu atau Sabtu. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu Pak ya. Nah, usahakan dari itu ya. Jadi kita, Baik Pak. nanti materinya ya dari saya nanti. Baik Pak. Minimal apalah yang untuk materi yang ini aja lah. Yang lain nanti bisa ya, 3 kali lagi lah ya, 3 kali lagi. Oke. Gitu ya kawan-kawan. Ini nanti videonya nih kalau mau disimak silakan nanti saya upload juga di YouTube. Yang kemarin itu simak itu penting ya. Karena sayang sekali kalau kalian tidak nyimak, itu masalah prinsip dalam konseling Islam. Ya mungkin dari dosen-dosen lain kalian nggak dapatkan juga. Jadi kawan-kawan, saya ini kebetulan saya fokus keahlian saya itu di psikologi Islam ya. Memang saya kuliah dulu itu di psikologi Islam. Nah, sampai sekarang pun gitu, kalau di UIR tuh ada mahasiswa yang buat skripsi masalah psikologi Islam yang berkaitan dengan Islam, nanti dia ke saya tuh untuk validasi alat ukurnya kah, ya, untuk angket dan sebagainya nanti ke saya. Jadi kalau kalian tidak simak videonya, nggak memanfaatkan ini, saya kira ya eman-eman gitu ya, eman-eman. Kita kan nggak selalu bertemu. Dan saya yakin dosen-dosen lain kalau dia nggak paham masalah psikologi Islam, dia nggak akan sampaikan persoalan-persoalan prinsip seperti ini. Dan tadi kita sudah kita cekkan sejauh mana pemahaman kita dengan persoalan Islam ini. Ternyata banyak, ternyata yang alfa kan banyak ya, maksudnya yang kurang tahu, yang belum tahu kan. Pada ini penting ya, jadi nanti silakan disimak lagi ya, didalami. Saya yakin kalau kalian mendalami betul konseling Islam ini, kalian akan menjadi solusi, menjadi lentera dalam masyarakat nanti itu ya. Itu ya. Baik, kita akhiri perkuliahan kita ya. Ini sudah waktunya zuhur ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah yang saya sampaikan itu dari saya. Kalau itu benar itu dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.